Om Swastiastu. Jadi maksud dan kedatangan kemari ingin menanyakan tentang adat istiadat yang ada di desa Tigawasan ini. Kan di sini terkenal kayak adatnya sama budayanya sangat kental. Jadi kami akan menanyakan itu sedikit. Di sini desa Tigawasan ini adalah desa yang sangat tua. Sebelum ada keberadaan agama Hindu, karena masuknya orang dari jauh, dari berau, tempat itu pada saat itu, yaitu kalau disulit berdasarkan permana, yaitu ada kita dari orang-orang tua menceritakan tentang desa Tigawasan dan dimana permana ada kata permana itu adalah tanda-tanda ada bukti-buktinya, ada penagama permana itu berdasarkan sejarah-sejarahnya. Ini penggantuan hari-hari itu terjadi karena sebelum ada agama Hindu masuk ke Bali, itu tradisi pada saat itu yaitu adanya orang yang pertama masuk di Tigawasan ini adalah orang dari Vietnam Utara, dari dataran tinggi Dongsa. Karena kan pada saat itu menggunakan zaman Dongsa atau zaman Perui. Pada saat itu baru ditemukan yaitu budaya tentang Perui di mana Cina. Namun pada saat itu ada kepercayaan yaitu ada dinamisme ada yaitu kepercayaan kekuatan alam, ada kekuatan gunung, kekuatan danau, kekuatan hutan, ada kekuatan yaitu laut, itu yang dipuja pada saat itu. Sampai sekarang juga masih itu dipuja di sini. Pada saat itu lalu siapapun yang mempunyai anak, yaitu anak yang tidak ditanam di tempat, kalau di sini pada umumnya di Bali kan ditanam di pekarangan. Kalau yang laki di sebelah kanan yaitu pintu, lalu yang perempuan di sebelah kiri pintu. Kalau di sini yang kita lihat di mana pada saat yaitu orang melahirkan itu dibuang, ada namanya pigi pada saat itu. Pigi namanya untuk pigi untuk pembuangan air. Dapat pigi itu tidak ada sekarang, jadi dipergunakan untuk sekolah ya, sekolah SD 2-nya itu. Ya di sana. Tapi pada saat ini masih yaitu di sini pada saat setre itu di sini pinggir jalan itu ya. Di sana lah ditempatkan bila mana ada orang punya anak hari-harinya di sana. Pada saat itu belum ada budaya Hindu masuk itu, dan sebabnya atau kenapa sih pada saat mempunyai anak itu tidak ditanam itu berpindah sebagaimana mestinya seperti itulah tradisi yang dulu karena belum mengenal agama berarti saat itu ada kepercayaan, ada tempatnya itu tempat yang kotor di sana lah ditaruh. Pada saat dulunya digantung pada pohon kayu, pada bambu, digantung. Itulah kenapa tidak ditanam seperti orang-orang
meninggal itu kalau sekarang meninggal harus dikubur sekarang. Iya, sekarang dikuburkan. Kalau kemarin misalnya sudah siang dia meninggal, sekarang harus dikuburkan. Itu adanya keberadaan seperti itu kalau cari di dalam sejarah misalnya babat-babat itu terjadi di zamannya sekte-sekte itu. Jadi Maharshi Markandeya ke Bali itu kan pada saat merabat di sana di Gunung Tolangke, Gunung Tolangke, pada saat itu kan yang gunung agungnya bernama Gunung Tolangke. Pada Gunung Tolangke itu. Pada saat itu Maharshi Markandeya ke Bali, beliau membawa yaitu rombongan sebanyak 800 orang. Di sana dia merampas hutan di sana di lereng Gunung Tolangke. Dia merampas sebelum selesai mengadakan perampasan, baru mengadakan perampasan, maka rombongan itu kena bencana, kena wabah penyakit, banyak kan yang mati meninggal. Pada saat itu mulailah beliau ke Gunung Raung beryoga. Di sana beliau masuk ya pada pertengahan abad ke-8. Setelah beliau beryoga di sana mendapatkanlah yaitu prinsip pemberitahuan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Muncullah beliau supaya mengadakan upacara di Bali karena Bali itu sangat angker, jangan sembarangan merambah hutan. Makanya barulah beliau mengajak orang-orang pilihan dari lereng Gunung Raung. Itu orang-orang Aga namanya, orang dari gunung, orang-orang Aga. Pilihlah orang-orang yang kuat tua di sana, orang sehat-sehat, dipilih 400 orang diajak ke Bali. Baru di sana mengadakan upacara Mahadi Bumi namanya, menanam pancadatu, mempersiapkan desa suci, baru mengadakan perampasan hutan baru, yaitu bisa melaksanakan tugasnya untuk membuat tempat. Baru orang-orang Alu itu setelah di Bali, menetap di Bali, dinamakan itulah dinamakan orang Bali Aga. Orang dari wilayah Gunung Raung. Jadi dari sana berasal Bali Aga katanya. Baru ada agama yang dikembangkan, baru mengembangkan agama pada saat itu, mengembangkan agama melalui agama Sikhi. Dari agama Sikhi itulah ada sekte Sambu, ada sekte Bayu, ada sekte Wisnu, ada sekte Kala, ada sekte Brahma. Itu ada 6 sekte ya. Sekte Bayu, sekte Indra, sekte Wisnu, sekte Brahma, sekte Kala, sekte Indra, Kala, Bayu, semua itu ada 6 sekte. Pada saat itu baru ada keberadaan tentang upacara ya, upacara itu kalau yang menganut agama misalnya agama Sambu, pada saat meninggalnya itu tidak akan mencari hari yang baik ya, hasil ya. Pada saat itu, pada saat pembersihan mayat, kalau menganut agama Sambu, pembersihan mayatnya dengan daun sembung. Yang di sini ya dilaksanakan seperti itu. Kalau agama misalnya agama Bayu dilakukan, agama Bayu dia tidak juga ada dewasa mencari dewasa yang baik, itu pada saat pemakaman, pada saat pembersihan mayat dengan air hujan. Itu agama Bayu dilakukan. Tidak ditanam, ditaruh begitu saja, hanya seperti itunya gitu. Ditaruh, tidak ditanam, itu agama Bayu. Adapun agama Indra itu begitu juga pada saat itu pembersihan mayat dengan air banyu, ya, yaitu air beras, ya, air beras. Cucian beras itu dipergunakan itu agama Indra. Agama Brahma misalnya yang dilakukan, dia membersihkan mayat dengan air delima. Baru dibakar, itu membakar mayat, itu agama Brahma. Kalau agama Wisnu dilakukan, agama Wisnu tidak
itu juga tidak mau ada upacara seperti mencari hal yang baik ya pada saat membersihkan mayat dengan air bunga. Ya itu tidak dilakukan di Bali karena menganyut mayat di sungai anyut ya. Itu agama Wisnu. Kalau agama Kala yang dilakukan, agama Kala tidak juga cari hari baik pada saat kematiannya, disandarkan di pohon kayu yang besar, di atas jurang, ditutup dengan daun bidara. Yang banyak di Iya. tepi pantai. Iya, daun bidara. Itu digunakan untuk menutup. Hanya pada 3 hari kemudian ke sana ditinjak, dinengok ke sana. Kalau masih dia bersandar di kayu yang besar itu, nanti tidak punya tempat dia, apa dia, baru dijatuhkan ke pangkung juga. Itu dilaksanakan dulu di Sembiran. Di mana? Sembiran, di Sembiran. Di Sembiran. Ya, sekarang tidak masih dilakukan lagi. Karena orang-orang yang misal berkebun dekat-dekat itu mayat-mayatnya ada di bawah ke pondok-pondok orang berkebun kan dicocok tanam kan takut dia. Akhirnya sekarang sudah dikuburkan ada. Nah, itulah agama yang itu agama Sambu, agama Bayu, agama Wisnu, agama Indra, agama Kala, sama agama Brahma. 6 agama itu. 6 agama. Itulah menyebabkan ada perbedaan pada saat itu ya, perbedaan. Setelah itu lagi dikembangkan agama lagi 9 sekte itu. Agama Siwa, Siddhartha, Pantipata, Bhairava, Sora, Ganapati, Vaishnava, Saugata, Si, ya Brahma. Itu lagi 9 sekte. Lagi ada perbedaan-perbedaan tapi yang dilaksanakan sampai sekarang itu yang ini kan Siwa Siddhantanya. Siwa Siddhanta baru ada aturan-aturan tentang membuat bangunan, misalnya ada usaha salah kosali, ada upacara bangunan, misalnya ada widi sastra itu digunakan untuk pedoman-pedoman tentang bangun itu Siwa Siddhantanya. Kalau Pasukata itu menyembah arca. Pasukata. Kalau Wisnawa itu menyembah Dewi Sri. Kalau di Bali itu yaitu upacara pada saat di Lumbung ada habis mangi itu diupacarai itu. Nah itu upacara dari Dewi Sri. Sekarang sudah tidak ada Lumbung lagi karena sekarang mengetik kan ya tidak ada yang menyimpan padi pada Lumbung gitu. Ya itulah menyebabkan ada perbedaan-perbedaan. Sebenarnya katanya tidak dibakar ya. Ya. Kalau gimana tuh? Ya, jadi tidak ada pembakaran mayat, tetapi upacara yang dipergunakan itu tirta yang menjadi penyelesaian dari ada upacara ya kan tirta. Tirta itu mohon kepada Brahmana Pandita. Ya, macam-macam tirta yang keliling, tirta pengukatan dari Belanda, pengukatan kebersihan, komunitas, lagi tirta Suda Male namanya. Suda Male. Ya, kan di sini kalau kebetulan saya di sini membantu megang lontar Suda Male, itulah yang dimana orang akan ngambil keluarga saya lah di sana. Ada kidung Suda Male, di Suda Male. Kalau Suda Male itu sudah pembersihan Male sana nih Male kan jadi dibersihkan. Pengelukatannya mempergunakan pengelukatan astu kungku. Kalau di astu kungku ada pengelukatan astu kungku, pengelukatan seananya Male yang ada di bumi. Ada kebaya misalnya mati salah pati, bola pati, ada rumah terbakar itulah untuk meruat. Menceritakan tentang batang rumah setelah ditutup menjadi demikian
kapan tadi bisa mendapatkan yaitu pengelukatan dari orang Sunda Mala, pada saat itu boleh ke saudara lagi dengan bertanya sendiri. Pada situ mencarilah anak daripada Pandu yang kelima itu, Nusa Dewa, masih kecil itulah dicuri oleh Betari Durian itu untuk berbuat, yaitu beliau mohon penguatan supaya bisa dia kembali kepada jiwa menjadi dewi. Pada saat itu dibawalah ke Setrika Melayu, air di sana akan dimakan itu. Turunlah Betari Siwa masuk di dalam tubuh bayi itu. Bayi itu memantra lain weda untuk pengelukatan, melukat Betari juga sehingga menjadilah Betari Siwa. Mengetahui larangan-larangan yang ada di desa Tiga Wasi. Ya, larangan-larangan di Tiga Wasi gini. Misalnya ada yang kalau orang meninggal itu ada ucapan itu, ucap seperti dilantumkan itu, lantumkan ucapan sedih itu, ucapan duka, yaitu namanya lenjatan. Kalau di sini kalau ada orang lenjatan misalnya tanpa ada mayatnya, orang itu dilarang ya, karena tidak ada meninggal. Kalau dulunya ada undang-undangnya, tiap-tiap Banja itu bila mana ada orang lenjatan misalnya di jalan-jalan ini tanpa ada mayat, itu dikenakan denda dia. Ada juga kalau dulu kan ada hukum orang mempunyai anak buncing itu dibuang di situ. Dibuang di situ orang yang mempunyai anak buncing. Buncing kembar buncing, kembar cewek cowok itu dibuang. Manusianya orang yang punya anak dan mempunyai anaknya langsung ditaruh di situ, itu dibikinkan pondok di sana. Berarti dibuatkan pondok khusus. Tidak ada orang berani menengok ke sana, tidak bisa. Kalau memberikan apa, misalnya dari jauh dia, di sana dia tinggal. Kita di sini kalau tinggal tidak bisa masuk ke situ. Kalau dia masuk ke situ, ada orang yang mengetahui, dia tidak boleh kembali. Ya, tidak boleh kembali ke rumah lagi. Berarti dia sebel gitu. Tidak bisa. Makanya itu sekarang sudah ditiadakan setelah ada undang-undang bikin Awigawi Desa Adat tahun 68, itu tahun 86 itu ditiadakan karena itu ada undang-undang raja. Undang-undang raja Mas Sula Masuli, karena beliau itu buncing, anak daripada Srijaya Kesumi itu punya kembar buncing. Ya, pada saat dia menjadi raja tahun 1292, pada saat itulah dia mempunyai undang-undang siapa yang mempunyai anak seperti saya, karena dia seorang raja, dia berarti salah, harus dibuang. Jadi ya diupacarai yang besar supaya bisa masuk, baru masuk. Ada upacara sampai Lambo Gento itu, ada upacara besar, baru bisa dijemput dia di situ dengan upacara yang sangat besar. Itu ada. Kalau di sini gitu, kalau larangannya di sini kan begitu. Kalau setiap orang meninggal tidak bisa didiamkan di rumah sampai lewat daripada 2 hari. Tidak boleh lebih 2 hari, itu larangannya. Kalau orang ngaben baru 3 hari lamanya. Ya, kalau ngaben sekarang meninggal lagi 3 hari kebutangan. Itulah yang ada larangan. Kalau misalnya ada larangan, kalau misalnya sekarang dikubur itu nggak boleh hadap ke belakang, itu benar? Siapanya? Kan kalau misalnya kita lagi habis, ya itu nggak boleh hadap ke belakang gitu. Itu kan dulunya kan ya gitu kan, takut ya, karena dia dulunya habis dia penanaman mayatnya, kita pulang karena tidak berani dia menoleh. Kadang-kadang waktu itu kan ada anunya banyak macan bisa ya ada di sana gitu. Sekarang sudah tidak ada, sekarang
habis penanaman mayat, dikuburkan mayat, mencari apa-apapun di sana tidak boleh. Itu tidak boleh balik lagi ke tidak sana. boleh balik lagi ke sana untuk mencari apa misalkan di zaman Bali lagi itu orang-orang bertentangan paham antara sekte satu dengan sekte yang lain akan tidak bisa adong dia tidak bisa ya, saling percaya. Akhirnya tahun 1001 pada saat untuk jadi Prabu Udayana menjadi raja, datanglah ke situ. Di situlah dimintai bagaimana cara mempersatukan tradisi yang ada di Bali karena kita bisa adong di Bali ini. Nah, tidak akur agama satu dengan agama yang lain karena ada 15 agama yang dipercaya semua berbeda-beda, itu yang menyebabkan. Karena kalau istilah misalnya sekte-sekte itu sama dengan istilah kita bahan-bahan bangunan berbeda semua. Iya. Nah, itu tidak bisa kita sama. Seperti badan kita, Iya. ada badan kalau tangan untuk mengambil, kalau kaki untuk berjalan. Kalau tangan untuk berjalan kan tidak bisa, itu istilahnya seperti itulah pertentangan pada saat itu. Makanya dimohonkanlah oleh Udayana itu bagaimana cara mempersatukan tradisi yang ada di Bali. Barulah mengumpulkan pada saat itu 3 tokoh dikumpulkan, kumpul di mana yaitu di Bedulu. Itu. Ada tokoh dari agama Siwa, agama Buddha dan agama Sikh tadi. Itu tadi diwakili oleh orang Bali Age, tokoh dari Bali Age. Pada saat itu baru mempunyai keputusan. Dari 3 tokoh itu keputusannya yaitu sekte-sekte dihapus menjadi paham Trimurti. Kedua, paham Trimurti diwujudkan menjadi Kahyangan 3. Baru ada Kahyangan 3 pada saat itu tahun 1001. Kahyangan 3 yaitu Trisakti diwujudkan di perumahan, ada Kemulan, Sangga Kemulan, baru ada Sangga Jajan pada saat itu. Itu terjadinya tahun 1001. Tahun 1001, kalau tahun Cangkir Sangkalanya itu Ageni suku Bahbahan. Ageni 3, suku 2, Babahan 9. Tahun 923 Isake sama dengan tahun 1001 Masehi. Dengan perbedaan tahun Saka dan Masehi 79 tahun. Tahun 79 Masehi sama dengan tahun 1 Isaka. Kenanya mungkin ada salah kata, mohon Tidak maaf ya. apa-apa karena itu juga salah juga. Tidak tahu keberadaan pada saat itu kan semua tidak tahu ya. Kita belajar dari semua sejarah sehingga kalau ingin mengetahui apa yang kita lakukan sekarang ada perbedaan antara sekte satu dengan sekte yang lain. Itu di sanalah kita akan melihat dari zamannya Kesahiwan Majalah sampai Udayana begitulah. Setelah Udayana lagi ada perbedaan, ada lagi tambahan. Misalnya Sriwijaya Pangus mengambil putri Cina itu cicitnya Udayana itu Sriwijaya Pangus tahun 1150. Kita baru lagi ada tambahan, ada kepercayaan Dewi Kuan Im masuk kepercayaan, ada Batara Subandar masuk, dari sana masuk budaya yang kita miliki di Bali. Ya sama ya, ya mudah-mudahan berhasil ya. Ya. Perkenalkan kami dari siswa SMA Negeri 1 Banjar ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak atas tradisi yang ada di Desa Tigoase ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk melestarikan tradisi yang ada di Tigoase ataupun kebudayaan yang ada di Tigoase, yang pertama pastinya mengenalkan kepada generasi muda tentang budaya ataupun tradisi yang ada di Tigoase. Karena apa? Karena kalau tradisi dan budaya itu tidak dikenalkan kepada generasi muda, pasti hal itu akan menjadi perdebatan atau bahkan hilang. Jadi perlunya pengenalan tradisi kepada generasi muda agar mereka mengetahui apa sih makna yang terkandung di dalamnya, apa sih tujuan dari tradisi tersebut, sehingga muncul rasa cinta, rasa memiliki di generasi muda ataupun di masyarakat, sehingga tradisi itu bisa terus berjalan seiring berjalannya waktu. Walaupun kita tahu bersama di tengah era modernisasi ini banyak hal yang harus menjadi tantangan, tetapi dengan rasa cinta, rasa memiliki yang mereka punya tentang tradisi,
Pak, pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak melestarikan tradisi yang ada di sini? Cara melestarikan budaya yang ada di Tigo Ase, yang pertama menginventarisir dulu. Kita kelola dulu tradisi yang ada, kita inventaris, kita kelompokkan mana yang tradisi yang berkaitan dengan agama, mana yang tradisi berkaitan dengan kebudayaan. Nah, setelah itu kita buatkan dokumen-dokumen pendukungnya untuk menguatkan tradisi itu sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di sini. Baik, saya yang kami tanyakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya lagi berada di Desa Tigo Ase yang sedang ingin melihat tempat menaruhnya ari-ari bayi. Baik, mari kita lihat bersama. Baik, ini adalah tempat penaruhannya ari-ari bayi di Desa Tigo Ase. Ini adalah tradisi dari desa adat Tigo Ase. Om Swastiastu, jangan rekam. Baik teman-teman, itu yang berwadah plastik adalah ari-ari bayi. Sebelumnya perkenalkan kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar di sini mau minta izin untuk bertanya tentang proses pembuatan ayam. Di sini kami mau bertanya tentang proses pembuatan keben ini dibuat dari pesanan pelanggan sesuai requestan atau perkembangan zaman. 2, 3. Kalau buat tanaman bambu ini saya kasih seperti ini sesuai dengan pesanan dari pelanggan, baik warna, motif dan nama sesuai dengan pelanggan. Jadi kalau pelanggannya motifnya sesuai perkembangan zaman, jadi siap. Siap, yang penting kasih contoh juga sesuai pelanggan. Nah, di sini pembuatan kebennya itu berkelompok atau individu? Kalau di sini lebih kebanyakan sih individu. Kalau kelompok memang ada teknik. Untuk waktunya butuh waktu berapa lama? Sesuai dengan ukuran. Sesuai dengan Ada yang ukurannya terkecil, misalnya 18 cm, 20 cm, 22 sampai yang terbesar ada 40 cm. kalau yang ini berapa senti? Ini 40 kali 20 cm. 40 kali 20 cm. Kan Ini pesanan. berbentuk tas kan. Ini lagi sok kasih yang kecil. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi itu saja yang kami tanyakan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, apa-apa. Terima kasih Bu. Terima kasih juga atas kunjungannya ya. Baik Pak, dari kami di Pak, ini sering banget yang benar karena kalau di sini itu katanya di sini itu hari-hari itu nggak dikenal gitu kan. Itu benar Pak, ada apa itu sebenarnya? Katanya tadi terkait dengan hari-hari bahwa di Tigo Ase itu ada tradisi pembuangan hari-hari, yaitu dengan cara digantung, tidak ditanamkan, tempat pembuangannya pun ditentukan, disebut dengan pigi. Pigi tempat pembuangan itu disebut dengan pigi, dan saat membuang itu juga ditanam, itu digantung di pohon bambu yang ada di pigi itu. Itu sejarahnya ya, tergantung terkait dengan filosofi bahwa di sini pekerjaan masyarakat di sini pada umumnya kan mengiris dulu, mencari tuak untuk gula aren itu dulu saat itu. Jadi otomatis pekerjaannya untuk semua masyarakat di sini yaitu dengan jalan miris mencari tuak aren itu. Jadi paling tidak harus berani dengan ketinggian.
harus berani naik dan ketinggian, makanya dibuatlah hari-hari itu digantung setinggi mungkin agar anak yang tumbuh yang punya hari-hari itu berani dengan ketinggian, berani dengan kegiatan memanjat pohon tinggi itu. Dengan digantungnya hari-harinya tinggi itu, dia otomatis setelah dia besar nanti dia akan berani melakukan pekerjaan yang sifatnya di ketinggian seperti manjat mengiris, manjat pohon aren gitu. Itulah filosofinya. Karena masyarakat di sini dulu pada umumnya pekerjaannya semuanya lebih banyak mengiris dan juga memetik kopi. Kan otomatis perlu keberanian memanjat pohon. Memanjat pohon untuk keberanian untuk tempat yang lebih tinggi. Otomatis dia percaya hari-harinya itu sudah tinggi, orang yang punya hari-hari itu jelas berani dengan ketinggian. Itu sejarahnya dulu. Tapi sekarang kan karena sudah orang ngiris itu mencari tuak aren itu, gula Bali itu juga sedikit, dan banyak juga sudah mulai ditanam. Tapi ada masih masyarakat yang masih kental percaya dengan hal itu sampai sekarang. Tetap digantung, makanya ada yang ditanam, ada yang digantung. Orang yang masih percaya dengan keyakinan orang leluhurnya dia gantung, tapi banyak sudah berubah dia karena percaya dengan kebersihan lingkungan, akhirnya dia tanam. Tidak semua digantung sekarang, sudah berubah dia tradisi itu. Tapi tempatnya masih tetap ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan yang disebut dengan pigi. Tidak boleh sembarangan ditanam atau digantung di kebun, tidak boleh sama sekali. Sudah ada satu tempat yang sudah diperuntukkan penggunanya untuk menempatkan hari-hari itu, disebut dengan pigi. Terus untuk proses pemakaman kan saya dengar katanya habis pemakaman itu tidak boleh melihat ke belakang, apakah itu benar Pak? Bisa saya jelaskan dari awal bahwa di Tigoasa ini percaya dengan kematian dan kelahiran itu tidak bisa ditentukan. Jadi orang lain tidak bisa ditentukan, mati juga tidak ditentukan. Jadi otomatis di saat meninggal itu ditanam pada waktu 1 hari dari menjelang kematian. Setelah kematian itu tidak bisa ditunda lagi biar tidak mengenal hari baik atau hari buruknya, harus ditanam. Nah, saat menanam itu ada juga kepercayaan masyarakat di sini setelah selesai menanam di kuburan itu, karena yang ditanam itu adalah badan kasarnya, wadahnya. Jadi setelah ditanam ditinggalkan begitu saja tanpa harus menoleh lagi ke belakang, biar kita tujuannya untuk melepaskan indria kita, ikatan kita dengan pada waktu dia masih hidup, biar bisa lepas, biar tidak lagi teringat terbayang saat dia hidup begini begitu. Itu tujuannya. Makanya pada waktu selesai menanam, waktu kita mau balik itu langsung berbalik tanpa harus menoleh lagi. Tujuannya untuk melepaskan ikatan kita pada orang yang sudah meninggal saat dia masih hidup. Kan kita ada dekat hubungan anak dengan istri atau keluarga, kan jelas hubungannya dekat. Oh, hubungannya dekat itu biar tidak berkelanjutan karena dia sudah meninggal, harus mengikhlaskan pergian daripada mayat orang yang kita kenal itu. Kita ikhlas dengan meninggalnya dia, otomatis jangan kita hiraukan lagi, karena yang dibuang itu, yang ditanam itu adalah cuma badan kasar aja, rohnya masih ada di kita. Itu keyakinannya. Makanya pada saat menanam mau pulang itu tidak lagi menoleh atau kan untuk selamanya, cuma sekali aja saat menguburkan itu aja kita ke kuburan. Setelah itu tidak ada lagi upacara 3 bulan, 3 hari seperti ini, tidak ada lagi. Cuma sekali dah kita datang ke itu aja, datang ke saya dah. Kecuali nanti kalau kita ada orang lain meninggal, kita menjenguk, ikut melayat ke, baru kita mampir. Kalau sengaja mau menjenguk enggak lagi, karena kita sudah mengikhlaskan kepergiannya, itu sudah lepas dia, makanya kita tidak toleh-toleh lagi gitu. Tidak lagi menoleh ke belakang, kita ke masa lalu itu sudah kita tinggalkan, itu artinya. Terus juga saya penasaran ya, terus juga ada yang dulu pernah banyak tetangganya itu juga pernah katanya
katanya melayang juga ke sini katanya. Terus itu dia tuh pernah bilang kayak gini, katanya ini tuh ditegen, itu kan ditegen, terus itu pakai kayak tikah gelondongan gitu. Itu benar Pak apa? Benar. Itu untuk prosesinya itu mayat itu cukup di pangku berdua dengan alatnya itu disebut dengan page. Alat untuk memikul itu disebut dengan page, dibuat dari bambu, dipikul berdua dan mayatnya cukup dibungkus dengan tikar. Setelah tikar kain putih tikar, kemudian apa ya bahasa Indonesia rurup itu ya pakai selendang, tapi itu cuma di saat di perjalanan aja, sampai di kuburan kembali dia telanjang, dia ditanam itu dengan dibungkus kain putihnya itu aja yang masih tikar, yang lain-lainnya di luar. Tidak lagi ada seperti yang lain-lainnya tuh perhiasan, tidak ada.